Jumlah pengguna media sosial menyumbang angka paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. Ya, politik identitas dan ancaman disintegrasi bangsa menjadi pembahasan penting dalam diskusi publik Dan kontra. Terlepas dari hal itu, generasi muda memiliki peran penting untuk menjadi perekat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Di era media sosial hari ini, informasi bergerak begitu cepat. Setiap detik ada saja berita, terutama tentang isu politik. Tapi di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang terus muncul. Contohnya seperti disinformasi politik, yaitu informasi yang salah yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Disinformasi biasanya hadir dengan judul yang provokatif dan isinya yang dibuat-buat. Banyak orang langsung percaya tanpa mengecek ulang. Inilah yang membuat disinformasi sangat mudah menyebar dan menimbulkan berbagai salah paham di masyarakat. Ketika disinformasi menyebar, dampaknya tidak main-main. Perbedaan pendapat berubah menjadi pertengkaran. Masyarakat terpecah menjadi kelompok yang saling menyalahkan. Rasa saling percaya berkurang dan integrasi nasional pun ikut terancam. Selain memecah masyarakat, disinformasi politik juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses demokrasi. Jika hal ini terus dibiarkan, persatuan bangsa bisa melemah dan stabilitas negara ikut terganggu. Namun disinformasi bukan sesuatu yang tidak bisa dilawan. Kita bisa menghadapinya dengan meningkatkan literasi dan kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi. Sebelum membagikan sesuatu, kita perlu memastikan sumbernya jelas dan isinya benar. Ini langkah sederhana tapi sangat penting untuk menghentikan penyebaran kabar palsu. Bentuk-bentuk disinformasi politik yang terjadi di lingkungan Pakemitan saat ini, biasanya banyaknya berita hoaks atau penyebaran berita bohong. Biasanya itu terjadi sebelum atau musim pemilihan pilkades, di mana salah satu penyebaran berita bohongnya itu dimisalkan salah satu kandidat atau calon kepala desa dengan mengutus tim suksesnya untuk menyebarkan berita-berita bohong tentang paslon lawannya, rivalnya, ya biasanya lewat media sosial atau dari mulut ke mulut. Nah, itu sering terjadi di lingkungan kita saat ini. Karakter pertama, masyarakat ketika menerima berita hoaks atau berita-berita bohong, ada yang menelan mentah-mentah, ada yang mengecek fakta di lapangan apa yang terjadi saat ini di lingkungannya. AI, kalau zaman sekarang AI harus dibatasi penggunaan sama pengoptimalisasian di sekolah terutama dan di masyarakat harus dibatasi supaya masyarakat tidak mudah tergiring. Kita semua memiliki peran untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Dengan lebih berhati-hati dan lebih kritis, kita bisa membantu masyarakat tetap bersatu dan tetap aman meskipun berbeda-beda pandangan. Karena pada akhirnya menjaga kebenaran sama dengan menjaga masa depan. Kita melawan disinformasi berarti kita memperkuat integritas nasional dan juga memastikan Indonesia tetap kuat, aman, dan bersatu.